Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Cinta Edukasi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme penempatan bagi pelamar prioritas 2 dan 3. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Nah teman-teman, untuk mekanisme penempatan bagi pelamar prioritas 2 dan 3 ini, jadi pada seleksi P3K 2022 ini terdapat mekanisme penempatan baik pelamar prioritas P2 dan P3 yang wajib banget diketahui oleh pelamar khususnya guru honorer. Di sini, apakah benar mekanisme penempatan seleksi P3K 2022 bagi P2 dan P3 menggunakan sistem ranking? Nah, bagi pelamar P2 dan P3, yuk simak ilustrasi lengkapnya hingga akhir agar informasi yang diperoleh tidak terpotong. Nah, di sini yang harus dicermati oleh guru honorer yang termasuk pada kategori P2 dan P3 adalah ketersediaan formasi dari hasil penilaian, kesesuaian atau verifikasi dan observasi yang secara otomatis dilakukan oleh Kemdikbudristek. Informasi lebih jelasnya Anda bisa simak ilustrasi berikut ini. Jadi ilustrasinya, Pak Budi adalah guru honorer yang berada pada sekolah A. Namun, dalam satu wilayah membutuhkan 4 kebutuhan formasi untuk dapat tersebar pada 4 sekolah, yaitu sekolah A, B, C, dan D. Akan tetapi, formasi yang dibuka hanya ada di sekolah A dan B. Artinya, formasi yang tersebar hanya pada 2 sekolah saja. Kemudian, karena formasi yang tersedia hanya ada di sekolah A dan B, maka pelamar dari sekolah C dan D akan melakukan pelamaran pada sekolah A dan B. Maka pelamar yang berasal dari sekolah C dan D hanya perlu melakukan isi biodata diri, sedangkan untuk penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Selanjutnya akan dilakukan penilaian kesesuaian atau verifikasi dan observasi pada masing-masing sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah A dan B yang menyediakan formasi. Pada tahap ini, Pak Budi sebagai pelamar dari sekolah A yang juga sekaligus terdapat formasi pada sekolah A juga turut dilakukan penilaian oleh Kemdikbudristek. Sedangkan pelamar B dinilai di sekolahnya yaitu sekolah B, pelamar C dinilai di sekolahnya yaitu sekolah C, dan pelamar D dinilai di sekolahnya yaitu sekolah D. Pada tahap penilaian ini, jika ternyata pelamar C dan D memiliki nilai akumulasi yang lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi akan otomatis dipindahkan ke sekolah C dan D berasal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sekolah nilai C dan D lebih unggul daripada pelamar A dan B, sebagaimana mekanisme ranking bagi pelamar P2 dan P3 yang telah ditentukan pada saat rakor. Nah, itu dia teman-teman mengenai mekanisme penempatan bagi pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi prioritas 2 ini untuk guru-guru THK 2, sedangkan prioritas 3 ini untuk guru-guru yang mengajar di sekolah negeri lebih dari 3 tahun, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasinya sebanyak mungkin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.